Munculnya dari Mojoputri ketika itu. Jadi rentetan dari prosesi temanten Mojoputri, kemudian muncul tari Mayang Ronta untuk budal manten, dan ide garapnya muncul dari figur manten itu sendiri, kemudian unsur-unsur yang mendukung prosesi, dari terbangan, dari keluarnya manten turun dari kereta, kemudian loro pangkon, dan bentuk-bentuk yang lain termasuk busana. Kalau tari Mayang Ronta ini memang diciptakannya dulu waktu zamannya Pak Mahmud Zain. Waktu itu kurang lebih tahun 95 itu Pak Mahmud Zain minta kepada Pak Sepuh untuk membuatkan tari. Kalau sejarahnya itu tari ini tuh dari kerajaan Majapahit ya, dimulai dari kerajaan Majapahit, khususnya menggambarkan Mojoputri atau pengantin Majapahit. Nama Setu, lahir 11 Januari Wonogiri 1962 di kota, tepatnya di kota Kecamatan Purwantoro, Kelurahan Bangsri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mayang Ronta berawal dari munculnya dari Mojoputri ketika itu. Jadi rentetan dari prosesi temanten Mojoputri, kemudian muncul tari Mayang Ronta untuk budal manten, dan ide garapnya muncul dari figur manten itu sendiri, kemudian unsur-unsur yang mendukung prosesi, dari terbangan, dari keluarnya manten turun dari kereta, kemudian loro pangkon, dan bentuk-bentuk yang lain termasuk busana. Nah, itu ketika itu diperintah sang pencipta Mojoputri itu sendiri, Pak Mahmud Zain, ketika itu Bupati Mojokerto pada saat itu, kemudian membuat prosesi temanten Mojoputri. Kemudian saya diperintahkan buatkan tari untuk budal manten. Ketika itu muncul ide buat tarian yang berawalkan dari prosesi itu, yang beridekan dari prosesi itu temanya. Kemudian muncul Mayang Ronta. Tapi dari stepnya kami membuat dari melihat prosesi itu dan mengikuti prosesi itu, membuat skenario itu untuk memudahkan kita melangkah bergerak, atau memudahkan kita melangkah membuat step gitu. Kita buat pertama temanya apa? Temanya kehidupan manusia, perjalanan manusia itu temanya. Kemudian idenya satu titik aja kira-kira. Dalam frase manusia
seorang wanita untuk menuju sebuah keperlaminan atau kehidupan yang lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi, jadi perkawinan itu sendiri gitu. Terus kemudian dari skenario itu kita jabarkan melewati suasana, kemudian rasa yang mau ditampilkan, mau diungkapkan gitu. Jadi pertama ketika manusia menghadapi sebuah dilema untuk menuju ke saya menikah atau enggak, itu sebuah pilihan. Jadi di sebuah pilihan itu kita jadikan satu frase, oh milih iya apa enggak, iya atau tidak, itu jadi menikah atau tidak, itu penentuan awal kita satu frase. Kemudian dia dipastikan tetap saya harus menikah, itu satu frase sendiri. Kemudian frase awal tadi karena galau untuk menentukan itu, oh suasananya agak ragu-ragu, agak gamang, frase yang kedua ini sudah mantap untuk menikah, oh berarti mantap dan yakin gitu. Kemudian frase yang ketiga menuju ke perlaminan itu sendiri. Perlaminan itu sendiri dia ya juga ada agungnya, ada rasa agung, rasa indah, rasa senang di situ. Kemudian setelah satu frase sendiri, kemudian frase terakhir setelah pernikahan, ternyata yang diharapkan ke depan ternyata, oh menikah itu ternyata awal dari sebuah dari perjalanan hidup yang lebih panjang lagi. Kira-kira frase-frasenya itu diambil dari yaitu unsur-unsur yang ada di Mojo Putri itu sendiri. Jadi kalau Manten Mojo Putri itu ada namanya kembar mayang tapi bentuknya rontek-rontek. Rontek-rontek itu sodo itu lidi yang dililiti kertas gitu. Terus di pucuknya itu ada lombok-lombok itu. Nah, itu dari saya melihat kok indah gitu. Kemudian nama itu saya encokkan di situ. Saya ambil, kemudian saya bikin untuk tari, nama sebuah tari itu tadi. Saya tidak meninggalkan budaya daerah karena ini munculnya berakar dari budaya Mojokerto itu sendiri. Dari atas kita pakai gelung keling. Jadi gelung keling itu di kepala, kemudian bentuk seperti kerucut gini. Jadi itu ya penggambaran hidup saja. Kalau saya penggambaran hidup, orang itu semakin ke atas itu semakin fokus, jadi hanya satu kepada Tuhannya. Jadi kemudian rontek itu aksesoris yang muncul di situ, rontek seperti saya bilang yang ada di mayang, ada yang di kembar mayang itu. Kemudian saya taruh di atasnya ini untuk penggambaran bahwa hidup ini banyak warna dan banyak kemauan gitu. Ternyata pada akhirnya juga kembali ke satu. Itu kemudian turun ke baju itu baju lengan panjang. Ini harapan kami paling tidak vulgar gitu. Jadi masih menutupi sebagian tubuh yang konon katanya banyak orang, oh kalau terbuka merangsang gitu lah. Ini untuk menghindari hal-hal itu. Dan ini bukan sekedar menutup, tapi menutup seluruh kemauan dan untuk menuju satu itu tadi. Ternyata ya
harus membatasi gitu. Itu kemudian sampur itu gambaran kita untuk bergerak gitu. Jadi manusia mesti punya alat untuk bergerak, untuk mobilisasi, untuk beraktivitas gitu. Untuk menuju sesuatu tadi yang diharapkan tadi, yang untuk menuju yang satu tadi ternyata harus ada sarana untuk bergerak. Dan kemudian di situ ada otosimbol itu ya, pembatasan itu tadi udah di situ. Kemudian ada sewek panjang itu untuk penutup aurat kan. Tapi tetap saya memakai kain panjang menunjukkan dari budaya-budaya lokal yang ada. Kalau untuk make up itu, tapi sekarang sudah bergeser. Tapi awalnya make upnya seperti make up manten. Jadi ada cengkorongan, terus kemudian ada kuduk turi itu di adi-adinya. Adi-adi itu apa itu? Yang ini yang di sini itu adi-adi namanya, itu bentuk kuduk turi. Kemudian alisnya bukan nanggal sepisan, tapi alis putri lanyap. Putri lanyap itu bukan luruh itu halus gitu, tapi agak endel dikit gitu, karena ini penggambaran putri yang kenes dan banyak aktivitas tregel gitu. Jadi agak lanyap. Untuk Aikido dan itu bebas. Jadi tapi yang memberikan karakter di tari itu bentuk manten itu tadi dengan alisnya. Tapi warna-warna yang lain seperti Aikido, blush on dan sebagainya itu dibebaskan untuk Tapi yang jelas dari alis, kemudian cengkorongan dan bentuk wajah. Jadi bisa membentuk wajah seperti yang saya katakan adi-adi nguduk turi. Ya mungkin lagu yang dipilih atau gending-gending yang dipilih itu tidak lepas dari prosesi itu tadi. Prosesi itu ada terbang, kemudian ada gamelan, dan gendingnya sudah itu gitu. Kemudian ada bentuk tembang gitu. Jadi mengambil dari itu, kemudian kita yang jelas kita ubah. Tidak, tapi aku tidak mencipta gendingnya, jadi gending dari prosesi itu. Contohnya terbangan itu ya terbangan kayak terbangannya di musola itu, Asaria namanya, kayak seperti itu. Kemudian gendingnya ya masih gending maton biru jaten, tapi digubah biar rasanya pas dengan tarian, kemudian digubah itu sok dilongi, sok dirimbui gitu. Jadi ada beberapa bentuk ditambahi, ada beberapa bentuk lagi dikurangi untuk menyesuaikan dengan tarian yang ada. Mungkin gongnya, sekian gong gitu kan, menyesuaikan itu. Kemudian pola kendangnya kalau giro jantan biasa ya tung noni noni itu, tapi ininya karena bentuknya harus mengikuti tari, kendangnya yang disesuaikan dengan gerak tarinya. Itu kira-kira itu. Kemudian alat musiknya ya tetap seperti biasa, maksudnya yang sudah ada, tidak ada penambahan. Terus mungkin bentuk tembang, jadi bentuk tembangnya ya masih tetap itu. Contohnya tembang-tembang yang ada itu kayak Julan Juli ya tetap Julan Juli itu, cuman syairnya yang dirubah disesuaikan dengan tari yang ada.
tekek lorek. Jadi nantinya mengarahnya ke Mayang Rontek. Jadi anunya gitu. Jadi syair-syairnya yang dirubah. Gini, saya begitu membuat skenario tadi, udah kira-kira skenarionya, suasananya kayak gini. Pengambilannya gending kira-kira segini. Gending sing serasa sakmene apa gending? Oh, jolah juli. Oh, nek rasa sing rada agung itu, oh, Giro Jaten yang ada di prosesi tadi gitu. Dari tidak usah lebar-lebar, kira-kira gending prosesi itu yang bisa diambil untuk iringan gitu. Oh, ini anune penggambaran manten teko gitu. Anunya tarinya melakukannya agung tapi tetap rancak dan rame. Oh, pakai terbang. Jadi menyesuaikan rasa yang ada sesuai dengan skenario, tapi tetap tidak lepas dari rasa yang sudah disepakati tadi. Struktur gerak tari Mayang Ronta itu diawali dari melampah Songgo Nompo. Melampah Songgo Nompo itu berjalan dengan bentuk tangan yang nyonggo, itu bisa kanan bisa kanan biasanya, nyonggo. Nyonggo itu artinya maknanya itu bahwa manusia ini menerima apa yang diberikan pada kita dari Tuhannya gitu. Jadi menerima gitu. Jadi melana Songgo Nompo, nyonggo yang diterima gitu. Itu kira-kira makna dari pertama Songgo Nompo. Kemudian buka gawar. Kemudian geraknya begini, bentuknya begini, itu buka gawar itu membuka wiara kehidupan. Jadi bahwa manusia itu setelah menerima apa yang dirianu itu kemudian dibuka kehidupannya, itu membuka itu tadi, buka gawar, buka gawar. Kemudian singget itu bentuknya singget gini kalau terus kemudian tanjak itu sekat frase dari batasan frase dari gerak ke gerak, atau untuk menyambungkan gerak yang berikutnya itu. Niki tanpa ada arti tapi sedikit, tapi yang jelas bahwa hidup ini melalui frase-frase dan punya sekat. Kemudian buka gawar lagi, sama bentuknya sama. Kemudian melampah peluru itu ya bentuknya laku, langkahnya, jangkahnya 22. Jadi kalau Banyuwangi mengatakan double step gitu. Namun lampah peluru itu maknanya bahwa hidup itu dua. Jadi ono awan, ono bengi, ono ireng, ono putih, ono apik, ono elek, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi makna hidup itu dua. Kemudian mentang gawar itu setelah tadi mentang gawar bentuknya gini. Jadi gawar yang sudah dibuka tadi dipentang, digelar selebar-lebarnya gitu. Kemudian nogo mangap itu bentuknya gini, bahwa di dunia ini banyak rintangan. Orang hidup tanpa ada rintangan tidak mungkin, nonsen itu, mesti banyak rintangan. Tidak ada hidup yang mulus tanpa rintangan gitu. Kemudian melampah perapatan. Jadi melampah perapatan itu ya itu bahwa manusia itu terdiri dari 4 nafsu, 4, 5 pancer itu. Jadi 4 nafsu yang ada gitu. Jadi putih, kuning, abang, ireng dari warna itu. Jadi mutmainah, alwamah, amarah, sufiyah gitu. Dari
dari nafsu manusia. Kemudian serisik itu lari cepat biasa, tidak ada untuk mengkomunikasikan dari kecepatan secara musikal gitu. Kemudian tanjak itu sikap. Jadi manusia hidup di dunia itu harus bersikap, harus tegas gitu. Kalau iya, kalau pengen sukses, tapi kalau iya, kalau ora ya ora. Kalau tidak ya tidak, itu tegas, namanya tegas sekali gitu. Terus berikutnya melampah lombo itu melaku sama seperti lampah meluru tadi, tapi lombo itu pelan. Lombo itu frasenya pelan. Jadi di kehidupan manusia itu ritme atau dinamika hidup, ritme hidup itu mesti ada. Kadang kita harus frasa cepat, kadang kita kudu melaku loro, kadang kudu serisik cepat gitu. Jadi ada frasa-frasa itu kehidupan manusia di dunia. Itu. Untuk pembuatannya, nah untuk pas waktunya kira-kira nggak bisa berapa hari atau tapi yang jelas tidak kurang dari 1 bulan untuk proses pemilihan gerak, pengambilan gerak, kemudian disetilir menjadi gerak-gerak yang dianggap untuk mewadahi sebuah ide itu kira-kira 1 bulan. Dan itu saja bukan satu orang setu saja, tadi dari beberapa teman yang mendukung kegiatan ini, kegiatan penciptaan tari Mayang Ronta itu. Jadi berkumpul beberapa teman gitu, terus mensetilir beberapa gerak, eksplorasi dulu, terus disetilir. Oh, kira-kira gerak ini yang cocok untuk mewadahi ide tentang Mayang Ronta ini. Termasuk teman-teman penari gitu, jadi tidak lepas dari teman-teman penari. Maksudnya gini, masalahnya ketika saya bergerak, tapi ternyata gerak saya setu itu ditarikan oleh penari kurang pas, ya tetap merubah. Jadi kurang pas. Jadi saya akui kan, saya laki-laki, ketika membuat gerak kemudian digerakkan wanita kemudian kurang pas, ya tetap merubah. Jadi sumbangsih dari teman-teman juga. Ketika itu kami memulai berproses, ide sudah muncul, kemudian frasa-frasa sudah saya buat, kemudian saya mengumpulkan teman-teman untuk berproses itu, mencari gerak. Itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Jalan R.A. Basuni, Jakarta. Dari setelah jadi dan Mojo Putri jadi, kemudian dipakemkan didok menjadi tari daerah lewat Perda itu sidangnya lewat DPRD, tapi SK-nya itu yang saya nggak tahu, SK-nya kan di pemerintah daerah, tapi konon udah lewat DPRD, jadi bahwa Mayang Ronta itu tarian khas Kabupaten Mojokerto. Kalau saya amati ya mulai muncul itu, karena mulai muncul itu kemudian saya viralkan kalau bahasa sekarang. Dulu saya publikasikan lewat sekolah-sekolah. Jadi saya mengumpulkan guru-guru se-Kabupaten Mojokerto, kemudian saya latih Mayang Ronta, dan kami harapkan disebarluaskan lewat sanggar-sanggar sekolah. Gitu. Jadi sampai saat ini masih. Jadi di sekolah-sekolah itu wajib untuk sanggar memberikan materi Mayang Ronta. Materi ajar tentang tari di sanggar itu wajib Mayang Ronta dibuat materi di situ, dibikin materi di situ.
Kalau pertama kali saya nggak ingat, cuman sering sekali Mayang Rontek itu untuk kegiatan-kegiatan kegiatan seremonial yang sifatnya massal. Contohnya ketika kunjungan kunjungan menteri kalau tidak salah di Gor Mojosari itu kami menggelar 510 penari. Kami ambilkan dari SMP sama SMA, SMK. Karena saya dulu di dinas pendidikan, tapi berarti mengambilnya dari anak-anak, dari siswa gitu. Untuk mengambil dari seniman mungkin kosnya yang terlalu besar, kemudian saya mengambil dari anak-anak saja yang kosnya lebih kecil gitu, karena berjumlah yang besar itu tadi dari segi busana sudah mahal sekali kalau 510 anak. Kalau 500 bukan 5.000, 510 penari itu mulai proses dan sampai tampil itu kira-kira 1,5 bulan. Ya mulai deal mulai jadi ini acara ini jadi sekian penari ya, 510 penari itu ya mulai itu kita rancang kemudian kemana kita mencari, buat apa atau sewa, itu ya mulai itu kita sudah mengangan-angan gitu. Anunya sudah mulai proses, bukan diangan-angan lagi, sudah mulai sudah mulai beraktivitas. Jadi bagaimana busananya itu goleknya digawe apa tuku apa nyewa apa itu udah berbuat. Jadi dari 1,5 bulan. Dan kemudian kami kelompok, maksudnya kan saya ambil dari sekolah-sekolah. Dari sekolah saya ambil 10 orang gitu. Jadi saya bikin bukan busana saja, tapi saya sudah mengkotak-kotakkan termasuk pola lantai dan sebagainya, sudah saya kotak-kotakkan gitu. Latihannya di sekolah-sekolah masing-masing gitu. Bentuknya pola lantai kayak gini, nanti kita gabung dul hamin berapa udah gabung dul, itu udah berbentuk. Termasuk busana tadi. Jadi angen-angennya di sini warna kuning, di sini ada warna merah, di sana ada warna hijau dan sebagainya, udah mulai pertama muncul dil itu tadi, udah mengangan-angan sampai bentuk busana dan warna busana, bentuk gerak dan maksudnya pola lantai itu tadi. Kalau geraknya kan udah. Kalau warnanya saya bebas, cuman bentuknya yang pasti itu. Tapi warnanya bisa berwarna-warna. Terutama di warna campur. Biasanya mereka senang, saya senang hijau, senang kuning. Yang paling tidak itu kan penggambaran yang saya bilang dari awal tadi, penggambaran aktivitas dari jadi saya membebaskan di frase itu dan di bagian itu, bebas untuk memilih warna campur gitu. Tapi kalau yang struktur busana yang ada itu, desain busana yang yaitu paten itu, cuman warnanya bisa ada beberapa warna yang pasti, itu warna merah bata, itu bisa di mana dia dipakai, di bajunya atau di tapi warna-warna Majapahit ketika itu hijau, merah bata dan hitam gitu, yang pasti begitu. Banyak karena berkaitan dengan orang banyak, jadwal yang kurang pas, kayak banyak kesibukan, teman-teman ada yang tidak bisa kan, kerja unit kerja kelompok itu tidak bisa terus mulus tanpa ada kendala, tidak bisa, mesti dari jadwal, dari karakter orangnya, dari berbagai unsur itu banyak kendala. Tapi alhamdulillah bisa terlalui itu dengan baik. Maksudnya dibuktikan bahwa Mayang Rontek bisa tercipta dengan
dengan sampai saat ini gitu, sampai berkembang sampai saat ini. Paling berdasar, rasa yang paling dasar yang saya alami bahagia dan bangga karena proses yang begitu panjang, kemudian begitu sulit, ternyata bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Itu paling tidak rasa yang paling dasar yang kami rasakan, yaitu tadi bangga dan senang dan bangga. Kalau saya sendiri biasa, apakah artinya seorang saya hanya seberapa bisa bermanfaat untuk orang lain saja. Jadi tidak begitu terus nek kegeden sirah mungkin blangkon kula malah mboten sedeng gitu. Jadi besar kepala malah blangkon saya ndak sedeng kabeh tambah membuang. Jadi ya biasa. Perkenalkan, nama saya Puspita Ninggulan. Saya biasanya dipanggil Pita. Saya lahir di Mojokerto, tanggal 17 Maret 95. Saya saat ini aktif sebagai penari, pelatih tari, serta profesi saya menjadi guru seni budaya di SMPN 1 Mojokerto. Jadi ini saya juga dulu kan penelitiannya juga tentang Mayang Rontek. Itu saya juga belajar banyak dari Pak Setu, dari Pak Bambang, dan dari dosen-dosen saya. Kalau tari Mayang Rontek ini memang diciptakannya dulu waktu zamannya Pak Mahmud Zain. Waktu itu kurang lebih tahun 95, itu Pak Mahmud Zain minta kepada Pak Setu untuk membuatkan tari. Jadi misalnya sekarang di Jawa Tengah itu kan ada gambyong untuk sajian di pernikahan, acara-acara resmi. Nah kan di Mojokerto ini belum punya. Kemudian Pak Mahmud Zain itu ingin menyampaikan ke Pak Setu, ayo Pak, kita bikin tari yang khusus ada di Mojokerto. Akhirnya terciptalah tari Mayang Rontek itu. Tari Mayang Rontek itu sendiri namanya diambil dari ini. Ada aksesoris yang digunakan oleh penari yang di atas kepala ini itu ada berbentuk lidi yang dililit kertas. Nah, itu yang dinamakan rontek. Kemudian mayang itu berarti juga, kalau saya tidak salah ya, berarti kembang. Jadi kembang yang dililit kertas. Kemudian tari ini itu mengambil tema dari pengantin Mojoputri Mojopahit. Jadi kenapa diambil demikian? Karena pada saat itu kerajaan Mojopahit juga sedang berjaya. Kemudian pada saat itu juga kerajaan Mojopahit itu sudah dimasuki oleh agama Islam. Jadi kenapa penari Mayang Rontek itu belakangnya harus ada seperti juntayan kain itu, itu menggambarkan nuansa Islamnya. Jadi kurang lebih secara singkatnya seperti itu, menggambarkan prosesi arak-arakan pengantin Mojoputri dari kerajaan Mojopahit. Kalau yang saya bilang identik ya, jadi tadi mas, rontek itu hiasan atau aksesoris yang tidak boleh ditinggalkan. Mungkin ada ya sekarang kostum-kostum tari yang kreasi baru, tapi ronteknya itu tidak boleh ditinggalkan. Itu mungkin itu merupakan ciri khas dan penentu. Oh, kalau ada rontek ini berarti ini tari Mayang Rontek dan tidak ada di tari lain. Hiasan kepalanya yang dinamakan rontek. Kalau komunikasi mungkin saya tidak terlalu dekat ya dengan Pak Setu, cuman dengan beliau saya juga kenal, dan mungkin kalau misalnya ada kerjasama juga sering terlibat dengan Pak Setu.
Cuman kan kalau untuk ruang lingkup rekan kerja atau rekan seperti berproses atau latihan, itu saya cuman hanya sebatas kenal saja, tidak yang bergelut berproses terus dengan Pak Setu Bapak. Ini kalau saya boleh jujur ya, ngajar tari itu saya lakukan mulai kelas 2 SMP. Jadi dulu kelas 2 SMP saya sudah mulai ngajar tari di SD. Pada saat itu saya ngajar di SD Purworejo 2 dengan gaji yang 100.000 satu bulannya. Dan itu posisi saya masih di SMP kelas 2. Kenapa saya mengambil langkah seperti itu? Mungkin ya saya juga ingin belajar untuk mengajar agar bisa menyalurkan ilmu saya yang saya dapat ke teman-teman, ke adik-adik, seperti itu. Dan juga saya itu senang kalau misalnya ada yang mau belajar dengan saya, ada yang mau sharing dengan saya, itu merupakan keistimewaan tersendiri. Berarti saya dianggap mampu untuk melakukan hal seperti itu. Jadi untuk tari ini saya biasanya menggunakan latihan dengan metode drill dan langsung tatap muka. Sehubungan dengan pandemi ini biasanya kami juga melaksanakan pembelajaran tari secara online atau daring. Tetapi juga banyak kesulitannya Mas yang ditemui. Jadi misalnya dengan daring itu kita kan tidak bisa langsung mengerti bagaimana itu kesulitan yang ditemui para murid kita di lapangan. Misalnya ketika harus membenarkan posisi tangan, sikap tubuh, kemudian ketepatan irama dengan musik, itu sangat-sangat sulit jika kita lakukan secara online atau daring. Jadi memang untuk tari itu harus dengan metode tatap muka dan pembelajaran langsung, serta diulang-ulang terus itu tadi untuk menghafalkan geraknya, menempatkan gerak dengan musik gitu. Jadi kalau misalnya di pembelajaran tari itu biasanya kami mengenalkannya, saya khususnya mengenalkan pembelajaran tari itu tidak dengan teks. Jadi saya membawa anak-anak dulu untuk mengetahui sejarah tari tersebut itu seperti apa. Misalnya saya mengajarkan tari mayang rontek. Jadi saya tanya dulu anak-anak sudah pernah kenal apa belum dengan tari mayang rontek? Sudah pernah menarikan apa belum? Kemudian sudah ada pengalaman menari apa belum? Setelah itu kita langsung belajar di geraknya. Karena kan kita kembali lagi ke tujuannya untuk belajar tari ini kan tujuannya juga harus agar bisa menari. Jadi kita langsung masuk ke ragam-ragam geraknya itu saja. Biasanya kalau saya seperti itu, dimulai dari ragam yang paling mudah atau ragam gerak dasarnya, kemudian berlanjut ke ragam yang sulit, bagian tengah hingga bagian akhir. Kalau untuk di kegiatan ekstrakurikuler atau privat itu biasanya saya saja. Jadi biasanya satu kelas itu paling banyak ada 15 anak. Itu yang biasanya konsisten melakukan latihan tari. Selebihnya itu misalnya privat atau apa, itu juga saya sendiri yang menghandle. Kalau misalnya ada untuk latihan tari di atas 15 anak, itu biasanya atau untuk perlombaan itu saya biasanya sharing dengan teman. Jadi misalnya dalam satu event, untuk event lomba atau kegiatan apa yang misalnya membutuhkan banyak partisipan, itu saya biasanya mengajak teman. Jadi ada 2 pelatih atau 2 guru. Kalau di kelas saya biasanya anak itu setelah saya beri materi, setelah saya beri ragam gerak, saya beri contoh, saya beri kesempatan untuk bertanya. Jadi mereka tidak melulu pasif. Keaktifannya mungkin ya yang baru belajar tari dari nol biasanya lebih banyak bertanya, karena lebih banyak menemui kesulitan-kesulitan dibandingkan yang sudah misalnya berangkat menari sejak kecil, sejak dia TK seperti itu. Jadi
macam-macam sih untuk keaktifan anak menari itu, sama seperti kalau pembelajaran di sekolah ya, ada anak yang aktif, ada yang sangat aktif, ada yang malah pasif, seperti itu. Di tari juga sama. Untuk proses penyampaian tentang mengajar tari itu memang sedikit rumit ya. Jadi tidak seperti ilmu eksak yang bisa dihitung 1 tambah 1 ketemu dengan 2. Jadi untuk tari sendiri itu harus melalui proses dengan metode belajar drill, yaitu pengulangan setiap hari agar siswa itu paham. Jadi kalau misalnya kita melakukan latihan tari, itu harus dimulai dari step by step dan tidak cukup untuk belajarnya itu selama beberapa bulan saja, harus bertahun-tahun agar makna itu bisa tersampaikan. Kalau untuk melakukan pementasan itu kita sering ya Mas ya, biasanya tuh ada event tahunan atau event yang memang kita dibutuhkan untuk itu. Jadi misalnya kalau event tahunan itu kalau di sekolah kan biasanya ada pelepasan siswa, kemudian ada pensi, seperti itu. Kalau itu tahunan selalu kita lakukan, kecuali pada saat pandemi kemarin kan kita harus off semua ya kegiatan. Kemudian kalau untuk di acara-acara kota itu anak-anak juga sering Mas kalau tampil. Jadi siswa yang saya didik, yang saya latih itu memang juga disiapkan untuk perform di luar. Jadi bukan hanya perform di sekolah, tapi juga perform di luar juga untuk mengikuti lomba-lomba. Jadi anak-anak itu biar dapat banyak pengalaman, tidak di sekolah aja. Untuk proses pementasan, kendalanya biasanya itu diuber waktu. Jadi misalnya saya butuh tarian ini untuk tanggal sekian, tapi ketika itu membilanginya itu cepat gitu loh, mendadak. Jadi kalau mendadak gitu kan tari itu enggak bisa seperti apa ya, istilahnya sulapan gitu ya Mas ya, kita sekarang bilang besok sudah jadi, kecuali kita kalau misalnya beda dengan kita misalnya pakai seniman profesional. Kalau misalnya anak-anak sekolah kan kita harus butuh melatih, kemudian memastikan dia itu sudah benar step by stepnya. Kemudian kendalanya juga biasanya itu di finansial, karena tari itu bagaimanapun seni pertunjukan itu juga banyak unsur-unsur pendukungnya. Jadi segi finansialnya itu memang harus benar-benar diperhatikan untuk misalnya pementasan. Misalnya kita kalau misalnya mau pementasan itu seperti apa, mau dikemas secara bagus atau dikemas yang biasa-biasa saja. Kalau misalnya mau dikemas secara bagus, ya berarti kan jar basuki mau beo, seperti itu. Kalau ditari sekiranya seperti itu. Kemudian kadang itu ada yang tidak mengerti tari, tapi kemudian minta tari itu untuk sesuatu yang tidak semestinya. Jadi misalnya tari ini bagusnya itu dilakukan dengan kelompok, tapi pada saat itu orangnya minta untuk ditarikan secara individu. Ya sudah, kita akhirnya menuruti permintaan. Itu jika itu memang untuk penampilan yang komersial. Itu alasan saya kenapa memilih itu. Mungkin karena memang saya sudah dari kecil ya, saya di bidang ini, di bidang seni tari. Kemudian pada saat SMA itu saya juga aktif di bidang seni tari. Kemudian saat itu coba-coba sharing dengan guru saya juga. Kemudian disarankan untuk sudah kamu langsung jegur aja di dunia seni tari. Orang tua juga support. Kemudian mungkin beberapa orang menyepelekan, mungkin ada yang memandang sebelah mata, oh guru tari itu gini ya ternyata. Tapi tidak seperti itu. Mungkin kalau orang tidak terbiasa mengajar tari, itu lebih mudah mengajar di kelas daripada mengajar tari. Karena menurut saya mengajar nari itu tidak hanya kita dapat
kita bisa melakukan gerak ini dan gerak itu, tapi kita juga bisa mengatur perasaan kita, bagaimana cara menghandle perasaan kita pada saat kita perform. Kemudian ketika kita tidak enak hati tapi kita harus melakukan pementasan dengan bagus dan harus selalu tersenyum menyajikan ke semua orang, itu menurut saya tantangan. Dan saya memang suka mengajar, maksudnya apa ya, saya nyaman melakukan profesi ini daripada saya melakukan profesi lain, karena saya suka berinteraksi dengan anak-anak daripada pekerjaan yang lain yang tidak membutuhkan interaksi dengan siswa atau Saya Susma Syahada, biasa dipanggil Sasa, siswi dari SMPN 1 Mojokerto. Kalau sejarahnya itu, tari ini tuh dari kerajaan Majapahit ya, dimulai dari kerajaan Majapahit. Khususnya menggambarkan Mojoputri atau pengantin Majapahit. Harusnya kalau mengerti tarinya itu mengerti filosofi atau gambarannya dulunya gitu ya. Jadi kalau bisa menarikan itu harusnya bisa juga tahu asal usulnya tarinya. Awalnya itu ikut-ikut temen ya, lama-lama temennya itu keluar, tapi saya nyaman gitu narinya, jadi suka. Sejak usia 6 tahun. Kalau awal menari itu dari kelas 1, tapi udah mulai aktif kelas 2 SD. Yang berkesan mungkin itu ya, gurunya. Kan kalau kita dibimbing guru yang tepat itu jadi nyaman. Di sanggar, awalnya itu di sanggar Yovanda, terus sanggarnya itu udah nggak aktif karena corona, terus pindah sanggar. Suka bertanya karena kalau nggak jelas itu mungkin banyak kesalahan nanti, jadi harus aktif bertanya. Untuk persiapannya itu ya latihan menari bersama ya mungkin guru dan teman-teman. Lalu ya latihan ya, sering latihan biar lancar. Kendalanya itu mungkin gerakannya, kalau kelompok biasanya itu kurang sama, terus kadang musiknya berhenti di jalan atau harus tetap tenang ya biar situasinya juga kondusif, temennya juga nggak panik. Kalau kita ngomong budaya, itu memang kota kita ini berbeda dengan kota lain. Misalnya saya contohkan saja ya, Ponorogo atau Banyuwangi. Itu memang kan beberapa kegiatan seni itu memang masuk di dalam kehidupan mereka. Misalnya mau mengadakan syukuran atau acara atau apapun, itu kan harus melalui ritual atau misalnya itu sedekah bumi atau apa. Mungkin itu Mas yang tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat memang
belum memasukkan kesenian itu dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi sejauh ini yang saya tahu Mayang Rontek itu memang sudah difestivalkan. Difestivalkan itu berarti Mayang Rontek ini sudah menjadi tarian yang memang harus dipelajari, dan ini sempat loh Mas juga dijadikan materi wajib yang harus dipelajari di siswa sekolah program itu. Tapi memang program itu bagus, akhirnya para siswa khususnya di lingkup sekolah itu sudah tahu mengenai tari Mayang Rontek seperti apa. Mungkin kalau untuk sejarahnya memang jarang diketahui. Nah, maka dari itu saya dulu berinisiatif untuk membuat buku. Nah, buku itu nantinya saya akan sebarkan di lingkungan sekolah, kemudian di perpustakaan daerah, seperti itu, agar masyarakat kita ini enggak minim literasi tentang Mayang Rontek dan juga mau membaca dan mau mengetahui kebudayaan dan kesenian yang ada di daerah. Kalau saya ya alhamdulillah sudah tahu minimal kan sudah tahu budaya daerahnya gitu. Sejarahnya tahu, tapi kalau memang belum bisa melakukan atau belum bisa berlatih tentang Mayang Rontek, ya itu mungkin saya doakan saja suatu saat beliau mereka bisa berlatih dan bisa melestarikan lewat aktivitas berkesenian bermayang rontek gitu. Pesan untuk masyarakat begini ya, kita harus mengugemi, memegang erat apa itu yang menjadi lokal jenius kita. Jangan sedikit-sedikit melihat daerah lain, jangan sedikit-sedikit melihat daerah lain, kan lain ladang, lain ilalang. Jadi setiap daerah itu juga memiliki khas dan keunikan masing-masing. Kita harus percaya diri, kita harus menguri-uri budaya kita tidak boleh malu. Misalnya saya punya ini karya, ya monggo ayo kita mengembangkan bareng-bareng. Kita juga harus menghargai seniman dan seniman yang ada di daerah. Jangan saling meremehkan satu sama lain. Kemudian masyarakat juga harus ikut andil. Masyarakat mau menonton, mau mengapresiasi saja itu sudah termasuk dalam Mas dikatakan itu sudah penikmat seni, seperti itu. Jadi ketika masyarakat sudah mau menonton, sudah mau mengapresiasi, apalagi sampai dalam tahap sudah mau melakukan sebuah kesenian, itu berarti sudah peduli dengan keseniannya itu sendiri. Pesan saya itu tadi, yang penting kita harus bagaimana sih kota kita ini berkembang, bagaimana sih daerah kita ini berkembang. Jangan membandingkan daerah kita dengan daerah lain, kemudian seolah-olah meniru, mengcopy paste semuanya itu dari daerah lain dibawa langsung ke daerah kita. Nah, itu namanya, kalau saya menyebut itu penjajahan. Jadi memaksakan kehendak wong bukan adatnya sini kok dibawa ke sini. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus benar-benar menjaga bagaimana kita harus menguri-uri. Di sini kan terkenal dengan Mojopahit. Nah, itu kita gali aja itu Mojopahit, apa dari kerajaannya ataupun dari kehidupan masyarakatnya, kemudian dihubungkan dengan masyarakat yang saat ini. Jadi kita sebagai masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang kesenian secara mendalam itu tidak boleh acuh dan tidak boleh mendiskreditkan sesuatu yang berkaitan dengan